Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa ba'du. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 7 SMP. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun materi kita pada hari ini tentang Khulafaur Rasyidin, penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Khususnya pada video ini akan dijelaskan sejarah singkat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar lahir dengan nama Abdullah bin Abu Quhafa At-Taimi. Sementara ibunya bernama Ummu Al-Khair. Jika nasab Abu Bakar dari bapaknya ditarik ke atas, maka akan bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad pada Murrah bin Ka'ab. Abu Bakar lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi atau lebih kurang 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Dari situ bisa diketahui bahwa Abu Bakar lebih muda 2,5 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar diberi gelar oleh Rasulullah SAW As-Siddiq, artinya yang benar. Mengapa beliau mendapat gelar seperti ini? Ketika itu Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, yaitu melakukan perjalanan malam dari Masjid Haram di Mekah ke Masjid Aqsa di Palestina dan naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha dalam waktu sepertiga malam. Pada peristiwa itu, Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah berupa sholat 5 kali sehari semalam. Ketika berita ini disampaikan kepada orang-orang kafir di Mekah, serentak orang-orang kafir Mekah tidak mempercayainya. Bahkan mereka menganggap Nabi Muhammad SAW melakukan kebohongan. Akan tetapi, Abu Bakar langsung membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi tersebut. Pemberian gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar tidak hanya membenarkan pada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, namun pada beberapa peristiwa Abu Bakar juga membenarkan peristiwa tersebut. Abu Bakar As-Siddiq termasuk as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam. Ketika ia masuk Islam, seluruh harta dan jiwanya dikorbankan untuk membela agama Islam yang pada saat itu masih belum berkembang. Dengan kegigihan dan keuletannya, beliau setia mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk selalu berdakwah mengajarkan ajaran Islam. Abu Bakar As-Siddiq selalu dicaci maki oleh musuh-musuhnya gara-gara mengikuti agama Islam. Akan tetapi, Abu Bakar tetap saja setia, bahkan sampai pada saat Rasulullah SAW mau hijrah, ia tetap setia mendampinginya meskipun rintangan yang dihadapinya sangat berat. Abu Bakar As-Siddiq sudah memberikan contoh yang baik. Ia selalu mengorbankan jiwa dan raganya hanya untuk kejayaan Islam.
Ia juga patuh pada ajaran agamanya. Kita yang sudah mengenal Islam sejak kecil, sejak sekolah taman kanak-kanak, sudah diajari tentang sholat, berbuat baik, tentu sekarang tinggal mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus yakin jika kita dan orang lain berbuat baik, niscaya dunia ini akan aman dan tentram. Tidak akan ada lagi peperangan dan permusuhan. Adapun keberhasilan Khalifah Abu Bakar selama memerintah, yang pertama, memerangi orang-orang yang keluar dari Islam atau murtad. Yang kedua, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Yang ketiga, memerangi orang-orang yang mengaku atau nabi palsu. Khalifah Abu Bakar meninggal pada 23 Agustus tahun 634 Masehi dalam usia sekitar 62 tahun. Beliau dimakamkan persis di samping makam Nabi Muhammad SAW. Terima kasih telah menyimak materi ini hingga akhir. Semoga dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari dari sejarah singkat Khalifah Abu Bakar.